Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Nah, kali ini kakak akan mempelajari materi statistik regresi linear. Nah, teman-teman semua, yang sebelumnya kan kita sudah belajar materinya. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas untuk penyelesaian soalnya. Oke, disimak bareng-bareng ya. Di sini kakak punya pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, sebuah perusahaan manufaktur mobil ingin menyelidiki bagaimana harga salah satu model mobilnya itu terdepresiasi atau mengalami penurunan seiring bertambahnya usia mobil. Nah, departemen riset di perusahaan itu mengambil sampel 8 mobil model ini dan mengumpulkan informasi berikut tentang usia dalam tahun dan harga dalam jutaan rupiah untuk mobil-mobil ini. Oke, nah perhatikan di sini untuk tabelnya. Di sini kita punya usia mobil ya, usia mobil dalam tahun, dan kita juga punya harga untuk mobil dalam jutaan rupiah. Oke. Nah, untuk usia mobil 8 tahun harganya itu menjadi 45 juta. Untuk mobil yang usianya 3 tahun itu harganya menjadi 210 juta. Jadi begitu untuk melihat atau membaca tabel yang tersaji. Nah, pertanyaannya adalah prediksi harga mobil yang berusia 7 tahun itu berapa? Gitu ya. Jadi berapa prediksi harga mobil yang berusia 7 tahun? Itu pertanyaannya. Nah, untuk bisa memprediksi harga mobil ini, kita berarti harus membuat yang namanya persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresinya itu kita bisa menentukan prediksinya. Nah, sebelum ke sana, berarti yang perlu diingat adalah bagaimana mencari persamaan regresinya. Masih ingat? Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nah pertama, perhatikan untuk bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah Y topping sama dengan A plus BX. Oke, nah di sini kita berarti butuh yang namanya nilai A, butuh yang namanya nilai B. Kalau A sendiri adalah konstan. Kalau dari persamaan sebenarnya A ini bisa kita peroleh dengan Y dikurangkan dengan si BX-nya. Gitu ya. Nah, Y dan X yang dipakai di sini tentu saja bukan Y toppingnya. Nah, Y yang nanti akan kita pakai di A di sini adalah pakai Y bar sama X bar. Oke, nah bagaimana untuk B? B di sini berarti pakainya adalah SSXY dan SSXX. Dibagi ya. Nah, masih ingat untuk rumusnya? Oke, rumus untuk SSXY itu adalah jumlah dari perkalian XY dikurangkan jumlah X dikali jumlah Y baru dibagi N. Sama halnya dengan SSXX. Jumlah dari X kuadrat dikurangkan jumlah X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Oke, jadi yang kita butuhkan nilai di sini apa saja untuk kita dapat persamaan regresi? Oke, kita butuh yang namanya data dari perkalian XY. Nah, si X itu siapa dan Y itu siapa? X adalah variabel independen. Berarti di sini mengacu pada usia mobil. Dan Y adalah variabel dependennya. Oke, yang berhubungan yang dipengaruhi oleh usia tadi atau variabel independen, yaitu harga, gitu ya. Nah, setelah kita tahu X dan Y-nya siapa, baru kita harus cari untuk nilai perkaliannya, jumlahnya, kuadratnya. Seperti itu ya. Nah, perhatikan tabel berikut. Sudah kakak sajikan dalam tabel supaya lebih mudah. Jadi di sini X tadi yaitu usia. Ada 8, 3, 6, 9, 2, 5, 6 dan 3. Ada Y di sini yaitu merujuk pada harga. Ada 45, 210, 100, 33, 267, 134, 109 dan 235. Nah, kolom yang terakhir di sini ini adalah kolom yang artinya jumlahnya. Jadi kakak manfaatkan kolom terakhir ini untuk menentukan jumlahnya. Jadi 42 merupakan jumlah dari X.
1133 itu adalah jumlah dari Y. Dan di sini untuk XY artinya kita kalikan masing-masing. 8 dikali 45 dapat 360, 3 kali 210 dapat 630, 6 kali 100 dapat 600, dan seterusnya. Jadi di sini terakhir adalah jumlah dari X dan Y-nya, 4450. Kalau untuk X kuadrat, berarti dari X ini tinggal kita kuadratkan masing-masing. 8 dikuadratin, 3 dikuadratin jadi 9, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya sampai 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, jadi di sini 264 itu adalah jumlah dari X kuadrat. Oke. Untuk perhitungan di tabel ini sudah cukup jelas kan ya? Nah, kita sudah punya nih nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam rumus yang akan kita gunakan. Kalau sudah, mari kita hitung bareng-bareng ya. Pertama tadi kita harus mencari nilai dari si A-nya. A itu ada berhubungan dengan Y bar sama X bar. Kita cari dulu, berarti X barnya. Berarti di sini ada jumlah X dibagi dengan N. Jumlah X di sini adalah 42, N-nya ingat ada 8. Jadi 42 kita bagi dengan 8, kita punya 5,25. Nah, untuk Y barnya berarti kita punya jumlah Y dibagi dengan N. Jumlah Y di sini berarti 1133 kita bagi dengan 8. Jadi kita punya adalah 141,625. Oke, ini nanti kita keep dulu ya buat dapat nilai A. Nah, sekarang berikutnya buat dapat B, kita butuh yang namanya SXX sama SXY. Nah, SSXY jumlah dari perkalian XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan N. Kita sudah punya nih nilainya 4450. Kita masukkan di sini, dikurangkan dengan 42 dikali 1133 dari sini dibagi 8. Setelah kita hitung ternyata nilainya min 1498,25. Untuk yang kedua, ada SSXX, jumlah dari X kuadrat dikurangkan jumlah X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nilai di sini udah ada nih, 264, berarti kita tinggal masukkan 264 dikurangkan jumlah X 42 yang dikuadratkan dibagi 8. Kita punya nilai di sini 43,5. Nah, kalau sudah dapat semuanya, oke, kita tinggal masukkan ke persamaannya. Nah, jadi untuk menuju ke persamaannya kan butuh B sama A. Kita cari dulu ya si B-nya. SSXY dibagi dengan SSXX. Nah, di sini ada min 1498,25 dibagi 43,5. Nah, kita punya nih negatif 34,443. Untuk A-nya gimana, Kak? Nah, untuk A itu kan tadi ada Y minus B X bar. Jadi kita pakainya adalah Y bar sama X bar untuk menghitung A, dan kita sudah punya B. Masukkan nilainya, Y bar tadi di sini, X bar tadi 5,25. B-nya negatif, gitu ya. Ingat ada minus sama minus, hati-hati ya dengan tanda ini. Nah, kalau sudah kita hitung ternyata dapatnya 322,448. Jadi dari sini kita punya persamaannya. Persamaan dari regresinya tinggal kita tuliskan Y sama dengan 322,448 dikurangi 34,443X. Y topping ya, sama dengan A plus BX. Nah, yang ditanya adalah prediksinya untuk mobil yang berusia 7 tahun. Ingat, usia adalah variabel independen. Variabel independen di sini dilambangkan dengan variabel X. Jadi, untuk usia mobil 7 tahun atau X sama dengan 7, maka Y sama dengan 322,448 dikurangkan 34,443 kali 7. Dan setelah dihitung nilainya menjadi 81,347. Nah, biar gampang kakak ambil pembulatannya ya, yaitu 81 juta. Jadi artinya kita bisa memprediksi untuk harga mobil yang berusia 7 tahun. Jadi prediksinya kalau mobil yang berusia 7 tahun itu sekitar 81 juta. Oke,
Sudah paham ya teman-teman semua ya? Oke, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.